Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhan. Selamat pagi para jemaat sekalian. Pada pagi hari ini mari kita kembali beribadah streaming. Dan khusus pada minggu pagi hari ini kita akan memasuki ibadah perjamuan suci. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Pada pagi hari ini kami beribadah secara streaming. Dan kami juga akan memasuki ibadah perjamuan suci. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, melayakkan kami Tuhan. Kami ingin memuji, ingin memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berikan kepada kami Tuhan hati yang ingin memuji, memuliakan-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Engkau layak menerima serah kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau iblis dan roh jahat ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat dari hari ke hari. Karena kita tahu dan yakini bahwa Allah Tuhan Yesus Kristus sudah menang di atas kayu salib bagi kita setiap umat-umat-Nya yang percaya. Amin. Karena salib Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita yakini pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Kami memuji-Mu bagi Tuhan. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikanku. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan
dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Supaya kami tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat, supaya kami boleh mengoreksi kehidupan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kejatuhan Bangsa Israel setelah Yosua. Sekali lagi judul kebenaran firman Tuhan adalah Kejatuhan Bangsa Israel setelah Yosua. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua merupakan bangsa Israel yang luar biasa. Dikatakan bahwa bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua itu boleh mengalami zaman keemasan. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-7, mari kita akan melihat bagaimana situasi keadaan bangsa Israel pada zaman Yosua itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat ayat ini, memang bangsa Israel waktu Yosua masih hidup, waktu dalam kepemimpinan Yosua merupakan bangsa yang luar biasa, karena dikatakan bangsa ini beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, bahkan melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel pada waktu kepemimpinan Yosua ini selain beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, bangsa Israel juga mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat ke-13, mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat yang ke-13. Kita akan lihat bagaimana luar biasanya bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua ini. Di situ dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bangsa Israel mengalami kemenangan perang melawan bangsa Amalek. Itu dalam Keluaran pasal 17 ayat 13.
Dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-10, mari kita lihat Yosua pasal 11 ayat yang ke-10. Saya memberikan bukti fakta bagaimana bangsa Israel luar biasa mengalami kemenangan demi kemenangan perang, ya, pada waktu kepemimpinan Yosua. Dikatakan demikian, Yosua 11 ayat yang 10, pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Jadi bangsa Israel selain mengalahkan bangsa Amalek, juga mengalahkan kerajaan Hasor yang merupakan kerajaan terutama di antara segala kerajaan di daerah Kanaan. Jadi pengalaman kemenangan perang itu luar biasa, mujizat dialami oleh bangsa Israel secara luar biasa. Jadi itu sebabnya, maka bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua boleh dikatakan mengalami zaman keemasan. Kenapa kok bisa bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua bisa begitu hebat? Mari kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama, ini alasannya. Yosua pasal pertama ayat yang ke-16 sampai 18. Yosua pasal pertama ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan demikian. Lalu mereka menjawab Yosua, mereka ini bangsa Israel yang dipimpin pada waktu Yosua masih hidup, ya. Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, menyertai Yosua, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi penyebabnya kenapa bangsa Israel itu mengalami mujizat demi mujizat, mengapa beribadah sepanjang umur Yosua, sepanjang Yosua masih hidup, kenapa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan perang, itu karena mereka taat dan mendengarkan Yosua. Kami taat dan mendengarkan Yosua. Apa yang kau perintahkan akan kami lakukan, kata firman Tuhan ini. Ini sangat luar biasa, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Jadi tidak ada pemberontakan, perlawanan, penolakan atas kepemimpinan Yosua. Itu yang menyebabkan bangsa Israel selama kepemimpinan Yosua itu mengalami zaman keemasan. Tetapi sangat disayangkan ketika Yosua mati pada umur 110 tahun, saudara bisa melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Saudara akan melihat di situ bahwa Yosua itu mati pada umur 110 tahun, dan di situ dikatakan ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, yaitu di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Jadi Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 itu memberitakan setelah Yosua mati dalam usia 110 tahun dan kemudian dikatakan dikuburkan di Timnat Heres di pegunungan Efraim di utara Gunung Gaas, maka bangsa Israel setelah Yosua ini itu mengalami kejatuhan, saudara. Berbalik 180 derajat. Saya mencoba menggali, kenapa sih kalau bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua ketika Yosua hidup itu hebat luar biasa, tapi setelah Yosua mati mengalami kejatuhan dan kemunduran rohani yang luar biasa. Saya menemukan beberapa alasan di dalam Alkitab, saudara. Kenapa bangsa Israel mengalami setelah Yosua mengalami kejatuhan? Itu sebabnya kenapa saya katakan khotbah pada pagi hari ini adalah kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua. Jadi setelah Yosua mati, saudara. Nah, alasan yang pertama saya gali dalam Alkitab, karena mereka tidak lagi mengenal Tuhan dan
tidak mau mengingat perbuatan Tuhan yang telah dilakukannya bagi orang Israel. Sekali lagi, mereka tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak mau mengingat perbuatan Tuhan yang telah dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Coba kita lihat Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ini penyebab pertama kenapa kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya angkatan pertama itu meninggal dunia, bangkitlah sesudah mereka. Jadi bangkitlah sudah mereka, angkatan yang lain. Jadi ini angkatan setelah Yosua mati. Setelah angkatan pertama dalam kematian Yosua itu dikumpulkan kepada nenek moyang atau mati, maka ada angkatan lain dikatakan di sini yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya, ini huruf besar dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi bangsa Israel setelah Yosua ini tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak mau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah dilakukan bagi nenek moyangnya, saudara. Saya percaya bahwa nenek moyang ini itu sudah bercerita karena Tuhan memberitakan ceritakanlah kepada anak cucu. Jadi segala peristiwa perbuatan besar Allah itu tentu diceritakan pada anak cucu. Dan mereka pasti sudah mendengar bagaimana cerita nenek moyang, di mana nenek moyang mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, di mana nenek moyang mereka mengalami kemenangan demi kemenangan perang, mengalami mujizat demi mujizat, bahkan mungkin di antara mereka ada yang menjadi saksi mata semasa kecil. Sudah lahir waktu mujizat itu terjadi, saudara, dan melihat secara langsung waktu masih kecil, di mana mujizat menyeberangi sungai Yordan yang terbelah dua, di mana nenek moyang mereka bisa berjalan di dalam tanah yang kering karena sudah terbelah duanya sungai Yordan itu. Mereka juga melihat bagaimana runtuhnya tembok Yeriko yang begitu tebal dan kokoh, dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Nah, saya percaya mereka tahu itu, tetapi sangat disayangkan, saudara, mereka tidak lagi mau mengenal Tuhan. Ketika orang sudah tidak mau lagi mengenal Tuhan, pasti orang itu akan mengalami kemunduran rohani. Apalagi juga dikatakan di sini mereka tidak lagi mau mengingat perbuatan Tuhan yang besar yang sudah dilakukan pada nenek moyang mereka. Jadi terjadi kemunduran rohani yang luar biasa, kejatuhan yang luar biasa. Itu karena mereka tidak lagi mau mengenal Tuhan. Itu alasan pertama kenapa kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua mati. Nah, kemudian saya lihat juga alasan yang kedua, saudara. Ini sangat disayangkan sekali. Kejatuhan dari bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah setelah Yosua ini. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada ilah-ilah, kepada dewa Baal dan Asitoret. Jadi sekali lagi alasan yang kedua, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan juga meninggalkan Tuhan untuk beribadah mengikuti Allah lain atau ilah-ilah lain. Ya, dalam hal ini adalah dewa Baal dan Asitoret. Mari kita akan melihat Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Jadi mulai beribadah kepada dewa-dewa atau ilah-ilah, mengikuti Allah lain.
dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi hati Tuhan tersakiti karena mereka berpaling kepada Allah lain. Ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah saudara, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan jahat mereka lakukan, mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan, saudara. Jadi mereka berbuat kejahatan. Apa yang dipandang jahat oleh Tuhan, mereka lakukan. Mereka tidak takut sama Tuhan. Bahkan dikatakan mereka mengambil keputusan drastis untuk beribadah dan mengikuti Allah lain, Dewa Baal dan Asitoret, sehingga menyakiti hati Tuhan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, saudara. Bagaimana hati Tuhan tidak sedih? Bagaimana hati Tuhan tidak tersakiti? Tuhan yang begitu baik menuntun nenek moyang itu keluar dari Mesir, disinggung di dalam ayat ini. Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak ingat akan perbuatan besar dan mujizat kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan pada mereka. Mereka malah memutuskan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Tuhan, beribadah kepada para dewa-dewa berhala, saudara. Saudara sekalian, mari kita jangan seperti bangsa Israel. Saya percaya semua di antara kita menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara. Saya percaya Tuhan sudah menolong saudara. Saya percaya Tuhan sudah memelihara saudara. Saya percaya Tuhan sudah melindungi saudara. Saya percaya Tuhan sudah menyertai saudara ketika saudara dalam kesesakan. Banyak perbuatan Tuhan yang begitu besar yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan sehat, tidak sakit, kita diberikan kesehatan, itu adalah karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, saudara. Masakan setelah kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menjadi lupa kepada Tuhan. Kita malah meninggalkan kepada Tuhan, malah kita mengikuti Allah-Allah lain. Bagaimana hati Tuhan tidak tersakiti, saudara? Saya harapkan ini tidak terjadi pada jemaat. Mari kita mengoreksi. Mungkin berhala pada zaman modern ini bukan seperti dewa, dewi, atau dewa Baal, dewa Asitoret. Mungkin bukan seperti itu. Bisa saja karena hobi kita itu menjadi berhala dan kita tidak beribadah kepada Tuhan dan melupakan Tuhan. Bisa juga karena anak kita menjadi alasan kenapa kita tidak bisa datang ke gereja. Karena kita sibuk mengurus anak. Itu sudah anak menjadi berhala. Bisa juga karena uang jadi berhala. Karena mencari uang sepanjang waktu. Tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Itu juga menjadi berhala. Ada banyak hal pada berhala modern yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil hikmah dari pelajaran ini. Jangan sampai kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan mengikuti ilah-ilah yang lain. Nah itu sebab kedua kejatuhan dari bangsa Israel setelah Yosua. Nah sebab yang ketiga, apa alasannya kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua? Mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa di luar Tuhan. Mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa di luar Tuhan. Padahal jelas sekali Tuhan memerintahkan supaya tidak berkompromi dengan bangsa-bangsa di luar Tuhan. Tapi mereka tidak peduli, bahkan mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak pedulikan lagi dengan perintah Tuhan. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini bangsa-bangsa di luar Tuhan. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu
serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ini Allah huruf kecil, berarti dewa-dewi, saudara. Bukan Tuhan yang benar. Allah dari orang itu, Allah orang Kanaan, Allah orang Het, Allah orang Amori, Allah orang Feris, Allah orang Hewi, Allah orang Yebus. Mereka beribadah kepada Allah orang itu, saudara. Jadi bukan saja mereka mengawini anak perempuan dari bangsa-bangsa di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah dewa-dewi, ilah-ilah lain, dewa berhala, bahkan juga mereka memberikan anak laki-laki mereka kepada anak perempuan dari bangsa-bangsa di luar Tuhan. Sehingga terjadi kawin campur dan kompromi dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan sudah jelas agar mereka tidak kompromi dengan bangsa-bangsa di luar Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan, ini malah mereka mengawini, saudara. Ini jelas menentang jelas perintah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melanggar perintah Tuhan yang disampaikan melalui Yosua, saudara. Apa yang sudah dikatakan Tuhan itu tidak lagi mereka jalankan, saudara. Itu keprihatinan kita, saudara. Jadi saudara sekalian, mari kita akan memilih kepada siapa kita akan bergaul. Karena pergaulan itu akan menentukan. Amsal katakan kalau kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan menjadi bijaksana. Kalau pergaulan kita buruk, kita juga akan menjadi buruk, saudara. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Komunitas yang kita pilih adalah komunitas yang bisa membangkitkan iman saudara. Komunitas yang kita pilih adalah komunitas yang bisa membangkitkan semangat saudara untuk lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang demikian, rohani kita akan meningkat. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, akan terjadi kemunduran rohani. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel sesudah Yosua ini. Maka kita harus hati-hati, jaga pergaulan kita. Jaga komunitas di mana kita itu bergabung, di mana kita berkumpul, jaga komunitas itu. Saya percaya para jemaat bisa memilih komunitas yang baik, sehingga rohani saudara boleh makin meningkat. Ya, makin saudara maju kepada Tuhan, makin pelayanan saudara makin diberkati, karena komunitas itu akan saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan satu sama lain. Nah, alasan yang keempat, saudara, mengapa terjadi kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua? Karena mereka mau menerima berkat, sekali lagi mau menerima berkat, tetapi melupakan pemberi berkat. Jadi alasannya karena mereka mau menerima berkat, tetapi melupakan pemberi berkat. Banyak sekali orang-orang tipe seperti ini, saudara. Mau menerima berkatnya, berkat Tuhan, tapi melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah Yosua. Coba akan kita lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, saudara. Ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, mereka sudah menikmati semua berkat Tuhan. Mereka sudah masuk dalam negeri perjanjian. Mereka sudah menikmati kota-kota besar, kota-kota baik yang tidak mereka dirikan, tapi mereka bisa dapatkan itu. Mereka menikmati rumah-rumah yang penuh berisi barang-barang yang baik, yang tidak mereka isi dengan barang, tapi mereka mendapatkan itu. Mereka menikmati sumur-sumur
yang tidak mereka gali, tapi bisa menikmati sumur-sumur itu. Mereka menikmati kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak mereka tanam, tapi mereka bisa makan hasilnya dan menjadi kenyang. Jadi berkat Tuhan ini sudah mereka alami semuanya. Tapi kenapa mereka bisa melupakan Tuhan pemberi berkatnya? Sehingga tadi dikatakan mereka meninggalkan Tuhan dan memilih ilah-ilah lain. Saya tidak mengerti, saudara. Mereka sudah menikah berkat Tuhan yang begitu banyak, tapi bisa melupakan Tuhan pemberi berkat. Sebetulnya yang perlu kita cari bukan berkat Tuhan. Yang perlu kita cari adalah pribadi Tuhan yang memberi berkat. Ketika kita memiliki pribadi Tuhan, maka saudara akan mendapatkan segala berkat yang Tuhan akan bisa beri dalam hidup saudara. Karena kita sudah mempunyai pemberi berkat, sumber berkatnya sudah kita punya, saudara. Maka semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan sebagai Yehova Yireh, pemberi berkat, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan. Ketika kita sakit, Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara dalam kesesakan, karena saudara menerima dan memiliki sumber berkatnya, pribadi Tuhan pemberi berkatnya. Maka otomatis berkat itu ada bersama dengan saudara. Tapi ketika saudara hanya menerima berkatnya, tapi melupakan pemberi berkatnya, berkat Tuhan yang saudara terima, itu tidak akan berlanjut. Tuhan tidak akan memberkati lagi, saudara. Tuhan tidak akan memelihara lagi, karena engkau melupakan pribadi pemberi berkat. Jangan menjadi bangsa Israel setelah Yosua, mau menerima berkat Tuhan, tetapi melupakan pemberi berkat. Tuhan itulah pemberi berkat. Amin, saudara. Carilah Tuhan pemberi berkat, sumber berkatnya. Kita miliki sumber berkatnya, maka segala berkat yang lain itu akan mengikuti. Amin. Saya percaya Tuhan akan memelihara saudara. Dan alasan yang terakhir, yang kelima, kenapa kejatuhan bangsa Israel setelah Yosua itu terjadi? Karena mereka tidak taat dan mendengarkan pemimpin dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak taat dan mendengarkan pemimpinnya dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini dua kesalahan besar. Tidak taat pada pemimpin, otoritas yang memimpin, dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Coba kita lihat apakah benar. Hakim-Hakim pasal 2. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim, ini para pemimpin yang memimpin bangsa Israel setelah Yosua mati, yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat 17 perhatikan. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Sekali lagi, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Perhatikan, mereka tidak menghiraukan para pemimpinnya, para hakim yang memimpin mereka. Mereka tidak taat mau mendengarkan perkataan para hakim. Malah mereka berzina dengan mengikuti Allah lain. Mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka, yaitu mendengarkan perintah Tuhan. Hakim itu sudah memberikan, sudah mengajarkan mereka, tapi mereka tidak taat. Tidak melakukan ajaran-ajaran para pemimpin mereka. Dan mereka juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka. Dan perhatikan, tidak mendengarkan firmanku, ini ku huruf besar, tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu alasannya kenapa terjadi kejatuhan atau kemunduran rohani dari bangsa Israel setelah Yosua. Tidak lagi mau mendengarkan perkataan para pemimpinnya dan tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa pelajaran yang Tuhan berikan pada bangsa Israel ini? Kalau pada zaman Yosua
mereka selalu mengalami kemenangan-kemenangan perang. Tetapi Tuhan izinkan terjadi karena mereka sudah berpaling daripada Tuhan. Tidak mau dengarkan firman Tuhan. Tidak mendengarkan para pemimpin mereka. Tuhan izinkan terjadi kekalahan atas bangsa Israel. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Jadi kekalahan itu tidak terus-menerus terjadi. Tuhan mengirimkan para hakim-hakim untuk kembali menyadarkan mereka. Sehingga mereka kembali mengalami kemenangan. Perhatikan baik-baik, tidak akan kita baca. Saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 10, saya ceritakan intinya di situ bahwa bangsa Israel ini berperang melawan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Bangsa Israel takluk 8 tahun lamanya, bayangkan. Dikalahkan dan ditaklukkan 8 tahun lamanya. Tapi Allah masih berbelas kasihan, lalu mengutus Otniel. Ini pemimpin, salah satu hakim. Otniel diutus oleh Tuhan dan akhirnya bangsa Israel menang. Setelah 8 tahun tetapi. Kemudian contoh kedua, saudara bisa baca. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dan ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Hakim-Hakim pasal 3, 12 sampai 15. Dan ayat yang ke-29 dan 30, saya ceritakan di situ bahwa bangsa Israel berperang melawan Eglon, Raja Moab, yang waktu itu Raja Moab berkolusi dengan Bani Amon dan Bani Amalek. Dan di sini dikatakan bangsa Israel takluk, kalau tadi 8 tahun melawan Raja Aram Mesopotamia, ini bangsa Israel takluk 18 tahun lamanya. Ketika mereka melawan Raja Eglon dari Moab yang berkolusi dengan Bani Amon dan Bani Amalek. 18 tahun saudara mereka takluk. Tapi lagi-lagi Tuhan punya hati belas kasihan. Lalu Ehud diutus oleh Tuhan. Sehingga kembali bangsa Israel mengalami kemenangan. Saudara, kenapa Tuhan itu memberikan pelajaran seperti ini? Biar mereka 8 tahun takluk, 18 tahun takluk. Supaya bangsa Israel tahu bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Bukan dari kekuatan mereka sendiri. Bukan, saudara. Coba kita baca ayat yang terakhir. Dalam Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan kemenangan. Bukan kehebatan angkatan perang kita. Bukan kehebatan kita dalam skill berperang, bukan. Tapi Tuhanlah yang menentukan kemenangan. Karena kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Kita melalui banyak hal ya pada pagi hari ini. Saya akan mereview, saudara. Bagaimana kejatuhan atau kemunduran rohani dari bangsa Israel setelah Yosua. Alasan dan penyebab utama yang pertama, mereka tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak mau mengingat perbuatan Tuhan yang besar yang telah dilakukannya pada zaman dahulu di nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk beribadah mengikuti ilah-ilah lain. Yang ketiga, mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan atau bangsa-bangsa di luar Tuhan. Yang keempat, mereka mau menerima berkat Tuhan tetapi melupakan Tuhan sang pemberi berkat. Yang kelima, mereka tidak taat dan mendengarkan para pemimpinnya dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita akan mengambil hikmah, jangan kita menjadi bangsa Israel setelah Yosua. Mengalami kemunduran rohani dan kejatuhan rohani, saudara.
Mari kita sungguh-sungguh agar menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Tidak berpaling dari Tuhan. Terimalah sumber berkatnya, jangan cuma berkatnya. Kita cari pribadi Tuhan, si pemberi berkat, sumber berkat. Kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Amin. Mari kita akan bersiap diri, kita akan masuk dalam perjamuan suci, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Di depan ini ada roti. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati roti ini. Kami percaya roti ini bukan roti biasa, tapi roti ini adalah tubuh Kristus. Dan di depan kami juga ada anggur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati anggur ini. Karena anggur ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Kristus. Mari kita berdoa, minta ampun, bereskan diri saudara sekalian sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya hal-hal ini tidak menjadi batu sandungan bagi kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan Yesus Kristus, kalau kami tidak membereskan segala dosa-dosa kami, maka bukan berkat yang kami dapatkan Tuhan, tetapi kami akan mendapatkan kutuk. Kami tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, firman Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Uji diri saudara. Minta ampun, apa mungkin ada dosa yang belum saudara bereskan. Minta ampun, saya beri waktu untuk saudara. Baru sesudah itu dikatakan, engkau makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29 dikatakan 1 Korintus 11. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan berkat yang kita dapatkan kalau kita tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, tapi hukuman. Ayat 30 1 Korintus 11. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Tuhan, kami sudah mengakui dosa kami, dan sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini adalah roti, ini adalah tubuh-Mu Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persesuaian dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, di mana kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa tubuh dan darah Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan boleh bekerja. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berada di dalam kutuk Engkau ubah hidup di bawah berkat. Yang berdosa sudah mengalami pengampunan dosa. Dan hal-hal yang membuat mereka menjadi musuh Allah, jauh dari Allah, Engkau kembalikan statusnya, kembali dekat dengan-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah streaming disertai perjamuan suci pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah setiap hati jemaat. Roh Kudus sudah melawat setiap pribadi jemaat. Kami percaya Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Karena firman punya kuasa mengubahkan hidup kami. Kalau kami sudah jauh dari Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar kami kembali kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nasihat, atas perintah dari firman-Mu. Biar kami senantiasa berkomitmen, menjadikan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun hidup kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap pekerjaan saudara, setiap usaha saudara, setiap pelayanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan berkati saudara dengan kesehatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati saudara dengan perlindungan Allah. Tuhan berkati saudara dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Saudara akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada, sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan saudara semua boleh dijadikan alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan pakai saudara supaya Allah dimuliakan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.